Selamat datang kembali di Ruang Belajar Nana CL. Halo, apa kabar? Nah, hari ini kita belajar lagi ya, materinya tentang bumi dan tata surya. Yuk, ikutin materinya. Nah, kita sebagai manusia ini tinggal di planet yang bernama bumi. Lalu di alam semesta kita ini, bumi itu ada di mana sih? Nah, bumi dan bulan satelitnya itu ada di dalam suatu sistem yang dinamakan dengan tata surya. Jadi bumi ini hanyalah sebagian kecil dari tata surya. Kemudian, tata surya itu sendiri adalah bagian dari suatu galaksi dengan nama galaksi Bima Sakti. Apakah di alam semesta ini hanya ada satu galaksi? Tidak. Tetapi ada banyak sekali galaksi ya. Galaksi Bima Sakti ini hanyalah salah satu contohnya. Galaksi Bima Sakti ini merupakan galaksi yang terdapat pada kelompok lokal. Contoh galaksi lain yang terdapat dalam kelompok lokal adalah galaksi Triangulum dan galaksi Andromeda. Nah, jadi galaksi ini pun adalah bagian dari alam semesta. Salah satu dari bagian alam semesta. Jadi bisa dibayangkan betapa kita ini hanyalah seorang makhluk yang amat kecil dibandingkan dengan alam semesta yang begitu maha besarnya. Kalau digambarkan seperti ini ya. Jadi kita di sini adalah bumi, kemudian di luar bumi itu ada di atau gini kita dari luar dulu ya. Jadi ada sebuah alam semesta. Di dalam alam semesta terdapat banyak galaksi. Salah satunya ada galaksi Bima Sakti. Kemudian di dalam galaksi Bima Sakti ada sistem tata surya. Lalu di dalam tata surya kita salah satunya adalah planet bumi. Mari mengenal lebih jauh tentang bumi. Bumi berdiameter 2.756 km di bagian ekuator dan 12.712 km pada arah kutub. Bumi disebut sebagai planet biru karena dilihat dari ruang angkasa, lautan yang dikombinasikan dengan atmosfer itu akan terlihat berwarna biru. Bumi terdiri dari unsur nitrogen sebesar 78%, oksigen 21%, argon 0,9%, dan unsur lainnya seperti karbon dioksida dan ozon yang jumlahnya sangat sedikit. Bumi terbungkus oleh lapisan atmosfer dan permukaan bumi tertutup oleh 71% lapisan air dan 29% terdiri dari daratan. Kalau dalam perbandingan itu kurang lebih 7:3 ya antara lautan dengan daratan. Bumi berbentuk bulat pepat di kedua kutubnya dan menggelembung di bagian khatulistiwa. Bumi tentu saja memiliki struktur dari luar ke dalam. Kita mulai dari luar dulu. Bumi diselubungi oleh yang bernama atmosfer. Nah, bagian terluar bumi itu dinamakan dengan crust atau kerak bumi. Kerak bumi memiliki ketebalan 5-40 km dengan suhu 200 hingga 400 derajat Celcius. Kemudian di bagian dalam kerak bumi terdapat mantel atau selimut atau selubung. Ya. Nah, bagian mantel ini memiliki ketebalan 2.900 km. Bisa dibayangkan berapa tebalnya itu 2.900 km. Suhu di bagian mantel berkisar antara 500 hingga 900 derajat Celcius. Bagian mantel ini merupakan lapisan berupa cairan yang dapat bergerak atau mengalir. Lebih dalam lagi adalah inti. Nah, bagian inti ini terbagi menjadi dua, yaitu inti dalam dan inti luar. Yang paling luar itu disebut dengan inti luar atau outer core, memiliki ketebalan 2.200 km, suhunya berkisar dari 4.030 derajat Celcius hingga 5.730 derajat Celcius. Komposisi bagian inti luar ini adalah besi dan nikel cair. Jadi ada liquid ya, atau nikel dan perum. Kemudian bagian inti dalam dengan radius 1.220 km dan suhunya 5.400 derajat Celcius.
memiliki komposisi besi dan nikel juga, namun dalam bentuk padat. Kalau kita potong seperti kita memotong kue, beginilah tampilannya ya, dari inti dalam, kemudian inti luar, mantel, dan bagian kerak bumi. Kemudian di bagian kerak bumi ini terdapat litosfer, hidrosfer, biosfer, dan juga atmosfer. Litosfer adalah bagian daratan atau tanah. Kemudian hidrosfer adalah bagian perairan atau samudra. Atmosfer itu bagian udara, ya, air, udara. Sedangkan biosfer adalah suatu sistem ekologis global yang menyatukan seluruh makhluk hidup dan hubungan antar mereka, termasuk interaksi dengan unsur litosfer, hidrosfer, dan juga atmosfer. Selanjutnya berbicara tentang atmosfer sendiri, ya, yang menyelubungi bumi kita, yang melindungi kita dari sinar UV dan juga benda-benda langit yang jatuh ke bumi. Bagian yang terdekat dengan bumi adalah bagian troposfer. Di bagian ini merupakan tempat terjadinya segala jenis peristiwa, cuaca, dan iklim, seperti hujan dan salju, ya. Lalu, di bagian luarnya ada stratosfer dengan radius 12 hingga 50 km, merupakan tempat terbangnya pesawat serta terdapat ozon yang dapat menangkal sinar UV. Lebih luar lagi adalah mesosfer dengan radius 50 hingga 85 km, merupakan bagian atmosfer yang berfungsi untuk mengikis dan membakar benda asing yang akan masuk ke bumi. Lebih luar lagi adalah termosfer dengan radius 85 hingga 500 km, memiliki lapisan ionosfer yang berfungsi sebagai penyebaran gelombang radio. Nah, di bagian sini biasanya ditempatkanlah satelit-satelit buatan. Paling luar adalah eksosfer dengan radius kurang dari 500 km. Di bagian ini memiliki kandungan gas rendah dan gaya gravitasinya pun sudah lemah, ya. Selanjutnya adalah tata surya. Tata surya adalah sekumpulan benda-benda langit yang berotasi dan berevolusi mengelilingi matahari, yang merupakan pusat tata surya. Jadi matahari ini adalah pusat tata surya kita. Tata surya merupakan anggota dari suatu galaksi. Tata surya kita adalah anggota dari galaksi Bima Sakti. Tata surya kita terletak di pinggir galaksi Bima Sakti. Jarak antara tata surya kita dengan pusat galaksi Bima Sakti adalah sekitar 2,6 kali 10 pangkat 17 km atau setara dengan perjalanan 28.000 tahun cahaya. Ada beberapa teori tentang pembentukan tata surya. Di sini ada 5, yaitu teori nebula, teori planetesimal, teori pasang surut, teori bintang kembar, dan teori awan debu. Teori nebula dipelopori oleh Immanuel Kant dan Laplace. Teori tata surya, menurut teori nebula ini terbentuk dari kabut pekat dan besar yang berputar, berpilin, dan terpadatkan menjadi matahari beserta planet-planet. Kemudian yang kedua adalah teori planetesimal. Menurut teori planetesimal, tata surya terbentuk dari sebagian material matahari yang tertarik akibat bintang yang lewat. Yang ketiga adalah teori pasang surut. Menurut teori ini, tata surya terbentuk dari gelombang gas-gas matahari yang tertarik membentuk filamen. Yang keempat adalah teori bintang kembar. Menurut teori bintang kembar, tata surya terbentuk dari bintang kembaran matahari yang meledak dan menghasilkan serpihan berupa batuan, gas, debu, dan berbagai material lainnya. Teori kelima adalah teori awan debu. Menurut teori awan debu, tata surya terbentuk dari gumpalan awan dan debu dengan jumlah yang sangat banyak. Lalu, selain matahari, ada benda-benda langit apa lagi sih yang ada di tata surya? Di sini ada 9 benda langit penyusun tata surya, di mana yang utama itu adalah matahari dan planet-planet serta satelitnya juga ada, ya. Nah, ini ada 9 yang kita bahas, yaitu matahari, planet, asteroid,
meteoroid, meteor, meteorit, komet, satelit, dan bintang. Matahari sebagai pusat tata surya ini adalah salah satu dari miliaran bintang yang terletak di galaksi Bima Sakti. Matahari adalah bintang yang terdekat dengan bumi. Matahari adalah bola gas yang sangat panas, di mana cahaya ini berasal dari reaksi fusi nuklir yang terjadi pada inti matahari. Suhu permukaan matahari adalah 4000 derajat Celcius. Dan di bagian luar matahari terdapat lidah-lidah api yang disebut dengan prominensa. Matahari termasuk bintang karena mempunyai cahaya sendiri. Selanjutnya, benda langit yang kedua adalah planet. Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Saat ini ada 8 planet pada sistem tata surya. Yang paling terdekat dengan matahari adalah Merkurius dan paling terjauh adalah Neptunus. Berikut adalah urutan planet versi lama. Dulu ada 9 planet pada sistem tata surya kita, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan juga Pluto. Namun, baru-baru ini Pluto sudah tidak dianggap lagi sebagai planet. Jadi, status Pluto diturunkan menjadi planet kerdil. Nah, berikut hingga urutannya tidak berubah, hanya Pluto saja yang dihilangkan dari urutan nama-nama planet pada sistem tata surya. Sehingga menjadi 8 saja, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kenapa Pluto dikeluarkan? Dan kapan Pluto dikeluarkan? Dulu sangat lama sekali Pluto itu termasuk dalam jajaran planet ya. Pluto yang dulu dikira sebagai planet terkecil dan terjauh sudah tak lagi dianggap sebagai planet karena tidak memenuhi kriteria sebagai planet. Sekitar tahun 2006, berdasarkan hasil voting Majelis Umum International Astronomical Union, Pluto diturunkan statusnya menjadi planet kerdil. Kenapa? Ada beberapa alasan di sini ya, 5 alasan tersebut, yaitu ukuran Pluto terlalu kecil untuk sebuah planet. Yang kedua, kekuatan gravitasi Pluto lemah. Ketiga, Pluto tidak dapat membersihkan lingkungan di sekitar orbitnya, atau dengan kata lain, jalur orbit Pluto ini tidak bersih. Lalu yang keempat, jarak Pluto terlalu jauh dari matahari. Dan yang kelima adalah pembentukan Pluto yang setengah matang. Planet terbagi menjadi planet dalam dan planet luar. Planet dalam ada 4, planet luar ada 4. Planet dalam adalah yang terdekat dengan matahari, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar itu adalah yang terjauh dari matahari, mulai dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Setiap planet itu memiliki satelit, kecuali planet Merkurius dan planet Venus. Selanjutnya, benda langit yang ketiga adalah asteroid. Asteroid adalah benda langit yang ukurannya di bawah planet yang mengorbit terhadap matahari dengan bentuk dan ukuran yang tidak beraturan dan berbeda-beda dan juga bersifat dingin. Kebanyakan asteroid beredar dalam wilayah antara orbit Mars dan Jupiter. Hampir selamanya asteroid mengapung di luar angkasa dan jarang sekali jatuh ke bumi. Karena kalau jatuh ke bumi, ukuran yang besar dari asteroid ini tentu saja bisa mengakibatkan adanya bencana yang besar. Lalu benda langit selanjutnya adalah meteoroid, meteor, dan meteorit. Jadi ada meteoroid, meteor, dan meteorit. Ketiganya berbeda walaupun namanya sama. Yang pertama adalah meteoroid. Meteoroid adalah batu-batu luar angkasa berukuran kecil yang melayang-layang bebas di luar angkasa. Yang kedua, meteor.
Meteor merupakan meteoroid yang jatuh dan masuk ke dalam atmosfer bumi. Sedangkan meteorit adalah meteor yang tidak habis terbakar dan mencapai permukaan bumi. Jadi di situ bedanya. Kalau meteoroid dia mengambang di angkasa, melayang-layang bebas di angkasa. Tapi kalau dia sudah mencapai ke atmosfer kita, itu disebut dengan meteor ke dalam atmosfer bumi. Dan yang ketiga, yang mencapai permukaan bumi serta tidak habis terbakar disebut dengan meteorit. Benda langit ketujuh adalah komet. Komet adalah benda luar angkasa beku yang tersisa dari pembentukan tata surya yang terdiri dari debu, batu, dan es. Mereka berkisar dari beberapa mil hingga puluhan mil lebarnya. Tetapi saat mereka mengorbit lebih dekat ke matahari, mereka akan mencair dan memuntahkan gas dan debu hingga terlihat seperti gumpalan cahaya yang berukuran lebih besar dari sebuah planet. Komet juga seperti memiliki ekor dengan panjang jutaan mil. Sebagian besar komet menempuh jarak aman dari matahari. Sebagai contoh, komet Halley tidak mendekati matahari lebih dari 89 juta kilometer. Namun, beberapa komet lain yang disebut dengan sungrazer menabrak langsung ke matahari atau begitu dekat sehingga dia menjadi pecah dan menguap. Benda langit ke-8 adalah satelit. Satelit ini terdiri dari dua, satelit alami dan satelit buatan. Nah, yang termasuk ke dalam benda langit yang kita bahas ini adalah satelit alami yang menyusun tata surya utama ya. Bagian tata surya itu adalah satelit alami, karena satelit buatan itu adalah satelit yang tentu saja dibuat oleh manusia. Nah, satelit alami adalah benda-benda luar angkasa, bukan buatan manusia yang mengorbit sebuah planet atau benda lain yang lebih besar daripada dirinya. Misalnya, bulan. Bulan adalah satelit alami bumi. Jadi, bulan ini dia berputar mengitari bumi. Sedangkan bumi berputar mengitari siapa? Bumi tentu saja berputar mengelilingi benda yang lebih besar dari dirinya, yaitu matahari. Lalu, satelit buatan. Satelit buatan adalah benda buatan manusia yang beredar mengelilingi benda lain, seperti misalnya satelit Palapa yang mengelilingi bumi. Benda langit yang ke-9 adalah bintang. Bintang adalah bola gas yang terbentuk karena tarikan gravitasi mereka sendiri. Cahaya bintang berasal dari hasil peleburan nuklir di mana unsur hidrogen digabungkan untuk menghasilkan unsur helium, gelombang elektromagnetik, dan tenaga. Awal mula kelahiran bintang dipercayai berasal dari kepulan gas hidrogen dan debu angkasa yang membentuk nebula. Ada beberapa teori tentang bintang. Yang pertama, bintang adalah benda hitam. Benda hitam adalah benda yang menyerap 100% dari semua radiasi elektromagnetik yang jatuh di atasnya. Bintang menyerap semua radiasi yang jatuh di atasnya lalu memancarkan kembali ke angkasa lebih dari yang dia terima atau lebih dari yang dia serap. Jadi bintang merupakan benda hitam yang bersinar dengan sangat cemerlang. Oleh karena itulah kita bisa melihat cahaya dari bintang. Kemudian yang kedua, melihat bintang berarti melihat masa lalu. Kenapa? Jadi cahaya bintang yang kita lihat sekarang ini sebenarnya adalah cahaya yang berasal dari masa lalu. Misalnya, sebuah bintang jaraknya 150 tahun cahaya dari bumi. Maka cahaya yang datang dari bintang tersebut membutuhkan sekitar 150 tahun cahaya pula untuk dapat mencapai bumi. Jadi cahaya yang kita lihat di langit malam ini adalah cahaya bintang dari ratusan tahun yang lalu. Yang ketiga, tidak seperti api, bintang tidak butuh oksigen untuk bersinar ya. Kalau api membutuhkan oksigen agar bisa bersinar. Cahaya dan panas bintang berasal dari reaksi fusi. Dari reaksi itulah terjadi panas dengan temperatur yang sangat tinggi. Maka dari itu, bintang tidak terbakar dari reaksi oksidasi seperti api yang biasa kita lihat di bumi, melainkan reaksi fusi tadi. Sehingga bintang dapat tetap bersinar meskipun tidak adanya oksigen di ruangan angkasa. Karena di ruang angkasa adalah ruang hampa oksigen. Berikut kesimpulan dari materi kita hari ini.
Bumi yang kita tinggali adalah bagian tata surya. Tata surya adalah bagian dari galaksi yang dinamakan galaksi Bima Sakti. Selain galaksi Bima Sakti, masih ada banyak galaksi lain. Galaksi-galaksi adalah bagian dari alam semesta. Jadi, alam semesta ini sangat luas dan belum diketahui berapa batasannya, sehingga sejauh ini tidak ada yang mengatakan dengan pasti apakah alam semesta itu terbatas atau tidak terbatas. Tetapi para ilmuwan setuju bahwa alam semesta benar-benar sangat besar. Baiklah, itulah tadi materi kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih.